Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok alias Nurina bicara-bicara. Kali ini Nurina mau ngomongin tentang penting banget kayaknya ya kali ini ya. Kita mau ngomongin tentang bagaimana cara memikat si dia. Ha, mantap ya. Pernah nggak sih teman-teman rasanya udah ngomong ya, udah ngedeketin seseorang, udah berusaha ngajak ngobrol gitu. Terus kita udah keluarin semua effort kita ngajak ngobrol, terus lawan bicaranya tuh biasa aja gitu. Nggak sampai ngelengos gini sih, cuma ya udah biasa aja jawabnya sekenanya, seininya. Terus apalagi kalau misalnya lawan bicaranya tuh lagi pegang handphone gitu ya. Terus kita udah ngomong nenek nenek gitu. Ya kan? Mm-mm. Ngelihat pun enggak gitu, matanya tetap aja ke sini gitu kan, ke handphonenya gitu. Ngelihat kita juga enggak gitu. Kesel nggak sih digituin? Woi, gue lagi ngomong gitu kan, dengerin dong, masa sih gue ngomong gini apa panjang lebar lu nya begitu-begitu aja gitu. Nah, sekarang di sini Nurina mau tok-tok tentang cara memikat si lawan bicara kita. Penting banget saudara-saudara ya. Nih, iya sih, kan kalau kita berkomunikasi itu kan harus dua arah ya. Nggak mungkin komunikasi itu satu arah aja tuh nggak mungkin. Mungkin juga sih sebenarnya komunikasi satu arah dengan syarat kita ngomong sama tembok. Ya kan, tembok kan nggak bisa ngebalas omongan kita kan ya. Jadi ya udah kita ngomong satu arah berarti itu namanya kita ngomong sama tembok. Pernah begitu? Aku pernah gitu. Komunikasi dua arah terjadi ketika kamu dan lawan bicaramu saling berinteraksi dengan nyaman ya. Emang sih nggak gampang gitu ya kalau kita ngobrol gitu ya. Ngobrol bukan ngobrol yang biasa. Kita ngobrol itu membuat lawan bicara tertarik tuh memang agak susah gitu. Nih, saya kasih tahu teknik psikologi supaya obrolan kamu tidak garing dan dapat memancing obrolan seru serta lebih nyaman satu sama lainnya. Nah, ayo yang lagi PDKT, sini 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 sini. Nurina kasih tahu cara memikat si dia. Hihi. Oke, yang pertama nih ya, kamu usahakan untuk mengangkat topik yang kira-kira disukai sama lawan bicara. Jadi kamu nggak asal apa kabar loh? Baik, ngomong apa lagi ya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Si itu gimana? Udah kerjain tugas ini belum? Udah. Terus gue ngomong apa lagi ya? Nah, ya, nih apa namanya teknik mencari topik yang kira-kira disukai lawan bicara itu apa namanya penting banget gitu. Kamu perlu melihat ketertarikan lawan bicaramu pada topik tertentu. Untuk menghindari momen yang canggung, cobalah memilih topik yang memang disukai lawan bicaramu. Ya, usahakan menemukan topik yang disukai ini bisa jadi daya tarik saat kamu berbicara. Nih, saya mau cerita dikit, boleh nggak? Sebentar, saya terusin lagi ya. Lawan bicaramu akan merasa bahwa kamu sangat perhatian padanya. Tuh, jadi pintar-pintarlah memilih topik pembicaraan supaya dia tertarik sama kamu. Ya, tidak hanya menciptakan percakapan yang nyaman, kamu juga telah memberi kesan bahwa kamu peduli dengan apa yang lawan bicaramu suka. Nih, saya mau cerita ini. Kalau di sini sih ditulisin sebelum ngomong, sebelum ngobrol, kamu harus tahu nih preferensi lawan bicara kamu kayak gimana. Cuma kalau nggak ini ya, saya ceritain ini. Yang biasa saya lakukan kalau saya jajan. Kalau saya lagi jajan di pinggir jalan atau di warung-warung atau di rumah makan gitu ya, itu biasanya loh teman-teman, nggak tahu kenapa si abang-abangnya atau ibu-ibunya yang lagi nyiapin makanan gitu, kalau saya ajak ngomong, mereka balik curhat sama saya. Nggak tahu kenapa, padahal sih cuma ngomongnya gini, ini ya, maksud saya ngasih tahu teknik
apa namanya, mencari topik yang lawan bicara apa namanya, tertarik, yang bikin lawan bicara tertarik gitu. Padahal saya cuma ngomong gini, kalau misalnya kita beli apa tuh, beli martabak gitu ya, atau beli sate padang atau beli apa gitu. Terus saya suka nanya gini, Mas, udah lama Mas jualan di sini? Oh udah Bu, gitu ya, kan langsung dijawab tuh. Udah Bu, gini gini gini. Oh iya, tadinya di mana? Oh tadinya saya di sini sini sini. Oh gitu, gitu ya. Terus kalau misalnya ada anak kecil tuh di samping dia, saya tanya, ini anaknya umur berapa? Gitu. Dan itu kan maksudnya hal-hal yang saya tanya itu kan remeh banget ya, gampang banget gitu. Itu dengan dia tertarik sama pertanyaan kita, nggak usah kita tanya, dia udah curhat sendiri. Iya mbak, anak saya dua, yang pertama sekolah di sini, yang kedua di sini. Atau pernah waktu itu anak saya yang pertama udah nikah, tuh anak katanya nurut banget sama suaminya gini-gini begitu-begitu. Dalam hati saya, kok lu jadi curhat sama gue bang? Itu teman-teman pentingnya kita mencari topik pembicaraan yang orang itu suka. Ya coba deh teman-teman kalau misalnya mau latihan mencari topik pembicaraan yang disuka sama lawan bicara, kayak saya aja dulu gitu ya. Ini teknik ini sering banget bukan sering banget, maksudnya saya dari dulu kan kalau misalnya beli-beli makanan gitu sama anak saya ya yang kecil. Dan itu anak saya yang kecil itu nggak ngerti juga. Ini ada apa namanya tukang martabak nih dekat rumah saya nih. Itu dia udah jadi bestie, saudara-saudara udah jadi bestie banget gitu sama si tukang martabak. Pernah waktu itu dia apa namanya, udah lama nggak beli martabak di situ. Begitu beli langsung ditanya, "Hei, kamu dari mana aja? Kok jarang beli martabak di sini?" Coba sebegitu ingetnya dia sama anak saya gitu kan ya. Nah, itulah itu teknik-teknik apa namanya, mengangkat pembicaraan yang disukai oleh lawan bicara itu bisa mulai dari situ, teman-teman. Ya, ini saya ngasih contohnya yang gampang-gampang aja ya. Kalau teman-teman mau yang lebih spesifik, ya cari aja dulu sendiri gitu, latihan-latihan aja nanti yang kayak gitu-gitu akan apa namanya, akan terasah gitu dengan sendirinya. Ya. Nah, itu teknik pertama, apa namanya, mencari topik pembicaraan yang menarik bagi lawan jenis. Yang kedua adalah menjaga intensitas eye contact. Penting teman-teman. Ya, teman-teman lihat nggak dari tadi atau dari video-video saya sebelumnya, mata saya kemana? Ke sini kan ya, ke kamu kan ya. Kalau misalnya saya butuh membaca dari catatan saya akan lihat ke handphone saya, terus udah gitu saya balik lagi ke sini. Jadi jangan lepas ini eye contact. Ya, eye contact itu apa adalah cara nonverbal kamu untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa hey, saya ini lagi bicara sama kamu, saya tuh peduli sama kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah menemukan topik pembicaraan yang kira-kira menarik, yang kira-kira membuat lawan bicara tertarik, kamu matanya ke dia, ya, jangan ke handphone. Contoh nih, Bang, udah lama apa namanya jualan di sini. Oh iya Bang, terus gimana Bang? Oh anaknya mana Bang? Tapi mata kita ke sini, bukan ke situ. Kira-kira si lawan bicara pengen nggak ngomong sama kita? Jangankan lawan bicara, kita digituin sama orang aja kesel kan. Woi, lu ngomong sama gue apa ngomong sama handphone? Gitu kan pasti kan. Nah, itulah. Yang tidak kalah pentingnya adalah jagalah eye contact. Oke? Okay? Oke dong. Dengan mata kita tidak hanya menyampaikan ketulusan, tapi juga turut menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian kita sepenuhnya. Ya. Saat kita menjaga kontak mata dengan lawan bicara, dapat menciptakan ikatan emosional serta menunjukkan rasa kehadiran yang berarti. Gitu ya. Kalau kontak mata ini dilakukan secara intens, apa namanya? Sebentar saya baca dulu. Ketika kontak mata ini dilakukan secara intens akan membuat komunikasi menjadi lebih dalam dan bermakna dan pastinya akan membuat nyaman juga. Tapi kalau misalnya contoh saya tadi ngomong sama abang-abang yang lagi kita jajan di situ, kalau misalnya dia lagi bikin makanannya kita ajak ngomong, kita jangan tiba-tiba nyolek, "Bang, woi,
lihat sini dong, kan gue lagi ngomong sama lu. Padahal si abangnya lagi nyiapin makanan kita. lagi bikinin atau ngepacking makanan kita. Jangan, bang lihat sini dong, oi bang gak gitu ya. Tetap aja matanya tuh ke apa yang dia lakukan gitu ya. Jangan jangan mentang-mentang saya bilang jaga intensitas kontak mata terus kamu nyuruh si abangnya ngeliat mata kamu juga, jangan ya. Nanti bisa amburadul pesanan makanan kamu, ya kan? Ya. Nah, terus selain kontak mata nih, yaitu ada lagi yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kamu mau menarik atau mau memikat si dia, selain kamu harus mencari topik pembicaraan yang menurut kita dia akan tertarik, selain menjaga kontak mata, kamu juga harus mau menjadi pendengar yang baik. Ya, jangan ngomong melulu. Kan tadi sudah bilang komunikasi itu dua arah, bukan satu arah. Ya, jangan sampai kamu ngomong aja, begitu dia ngomong, kamunya ngomong juga gitu. Kamu nggak mau dengerin. Jadi saran saya atau tips saya ketiga adalah jadilah pendengar yang baik, ya kan? Setelah menggunakan tuh kan bener. Selama lawan bicaramu masih bicara, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan sepenuh hati dan tanggapi dengan respon nonverbal seperti gerakan mengangguk, tersenyum gitu kan saat lawan bicaramu bicara. Ya, kamu juga I'm sorry. Kamu juga diperbolehkan merespon asal dengan perkataan dan pertanyaan yang relevan dengan topik lawan bicaramu, sehingga menunjukkan ketertarikan serta keinginan untuk memahami lebih dalam. Ini saya mau ngasih satu cerita nih. Saya dulu punya sahabat waktu masih kuliah. Um, um, Mohon maaf ya teman-teman, saya kalau ingat dia suka sedih. Teman saya ini sudah almarhum sekarang. Saya kenal dia waktu saya masih usia belasan, waktu di kuliah gitu ya, belasan dan 20 tahun awal gitu ya. Namanya almarhum Esther. Teman-teman yang sekuliahan sama saya mungkin paham siapa almarhum Esther ini ya. Esther ini adalah teman yang baik banget gitu ya. Dia bicaranya baik, dia mau mendengarkan, dia dia sopan dan lain-lain. Dan ini yang paling saya ingat adalah dia adalah pendengar yang baik. Dia nggak cuma jadi gini, kalau misalnya ada orang ngomong kan kita cuma dengerin. Atau kadang-kadang kita pakai handphone ngeliat handphone. Atau kadang-kadang kita sambil ngerjain yang lain. Tapi dia ngomong gitu. Dengerin, iya aku dengar sama lu gitu kan. Ya maksud kuping kita sih dengerin, cuma mata kita lagi ngapain gitu kan ya. Tapi yang namanya teman saya ini si almarhum Esther ini, dia tuh sampai ada yang menulis loh di buku kenangannya bahwa Esther, kamu bicara dengan matamu, kamu bicara dengan kupingmu, kamu mendengar dengan matamu, kamu mendengar dengan bibirmu. Paham nggak maksudnya? Pada saat kita ngobrol sama dia, lagi ngobrol biasa, lagi bercanda atau lagi curhat, dia tuh bener-bener dengerin, dia selalu mencurahkan semua inderanya untuk kita, hanya fokus untuk kita. Jadi benar dia mendengar dengan mata. Jadi selain dengar dengan mata, dia dengan kontak mata yang bagus, dia mendengar kita dengan mulut. Maksudnya apa? Selain mendengar, mulutnya juga ke kita gitu. Mulutnya nggak, kepalanya nggak kemana-mana. Mulutnya juga ke kita. Gitu. Nah itu adalah saya langsung mikir, benar ya si Esther ini mendengarkan dengan baik tuh baik banget gitu loh, bener banget gitu. Cara tips untuk mendengarkan orang adalah ya seperti ini, dengan eye contact, bukan eye contact aja ya, dengan kupingnya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan hidungnya, semua mengarah ke dia, mengarah ke lawan bicara maksud saya. Ya, saya kalau ngomongin Esther, ya pokoknya gitulah. Contoh yang saya angkat di sini adalah mendengar dengan baik itu ya seperti itu. Jadi saran saya kalau teman-teman lagi mendengarkan, lagi berkomunikasi sama orang, apapun yang ada di tangan kamu, drop it, jatuhkan dulu, letakkan dulu,
lalu bicara sama teman kamu atau sama lawan bicara kamu. Dengan begitu dia akan melihat kesungguhan kita ngobrol sama dia akan melihat ketertarikan kita ngobrol sama dia, dan pada akhirnya si lawan bicara juga tertarik sama kita. Oke? Teman-teman doain Esther ya. Oke. Yang keempat adalah gunakan teknik pemilihan kata dengan tepat, dengan bijak. Itulah pemilihan kata, itu artinya diksi ya. Itulah kamu kalau ngobrol sama teman itu usahakan jangan pakai kalimat yang aneh-aneh ya. Jangan pakai kalimat yang nggak sopan, jangan pakai kalimat yang kira-kira lawan bicaramu tidak paham gitu ya. Jadi pakai aja kalimat yang biasa gitu, yang atau pilihan kata yang biasa yang orang lain dengar, gitu kan? Nggak, saya bacain. Pilih kata dengan bijak. Ya, dari pemilihan kata yang bijak, kita dapat menjaga perasaan serta menjaga persepsi lawan bicara. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata yang positif, membangun serta memperhatikan dampaknya dari penggunaan kata-kata yang mungkin dapat menyinggung lawan bicaramu. Ya, jadi jangan deh kasih kalimat-kalimat sindiran gitu. Aku tuh paling nggak ngerti ya, orang-orang tuh kalau disindir itu suka nggak paham. Ya iyalah, mana yang paham dia lagi nyindir kita gitu ya. Jadi maksud saya adalah pakailah kalimat yang tepat gitu. Kalau misalnya ngasih tahu kamu jangan keluar malam gitu misalnya ya. Contoh soalnya, kamu jangan keluar malam, ya kan? Intinya adalah jangan keluar malam. Kamu ngomongnya udah kayak gitu, kamu jangan keluar malam ya, titik gitu. Kamu jangan bilang seperti ini. Ya udah, pergi aja nggak apa-apa, pulangnya pagi ya. Nah, itu kan sebenarnya nyindir ya kan? Sebenarnya nyindir supaya dia jangan pulang pagi, tapi pulangnya cepat aja gitu, jangan terlalu malam. Untuk beberapa orang yang benar-benar sudah deket sama kita, itu bisa nggak teman-teman memakai seperti itu, memakai kata-kata seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang belum akrab, belum tahu siapa kita, kita juga belum tahu siapa dia, saran saya jangan menggunakan kata-kata yang sindiran. Pakai aja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan bijak gitu. Ya, gampang kan? Itu tadi 4 cara untuk memikat si dia. Gitu teman-teman. Oke, kita sampai sini dulu ya. Tok-tok kita hari ini. Insya Allah, kalau misalnya teman-teman punya ide atau pengen, Mbak tolong bahas anu dong gitu, tolong bahas ini dong, silakan catat, silakan tulis di kolom komen di bawah. Nanti saya akan, kalau nggak catat di kolom komen bisa juga ke DM saya di Facebook, di Instagram, judulnya namanya sama, Nurina Miriam. Nanti insya Allah akan saya riset dan saya akan upload untuk teman-teman tepat hari Senin jam 5.25 pagi. Ya, oke, terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Nurina Tok Tok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Tok Tok.